Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran napas. Asma dapat diderita oleh semua golongan usia, baik muda ataupun tua. Penderita asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif dibandingkan orang normal. Ketika paru-paru terpapar pemicu asma, maka otot-otot di saluran pernapasan akan kaku sehingga membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, produksi dahak juga meningkat. Kombinasi dari kondisi tersebut membuat penderita mengalami gejala asma. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, diperkirakan ada 2,4% dari seluruh penduduk Indonesia yang menderita asma. Sedangkan menurut data WHO di tahun 2019, penderita asma di seluruh dunia mencapai 262 juta orang, dengan angka kematian akibat asma mencapai 461.000 orang per tahun. Meskipun penyebab belum diketahui secara pasti, ada beberapa hal yang kerap menjadi pemicu asma, yaitu asap rokok, debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia. Sejumlah pemicu tersebut dapat menimbulkan keluhan pada penderita asma seperti sulit bernapas, batuk, mengi, dan rasa nyeri atau sesak di dada. Pengobatan asma dapat disesuaikan dengan kondisi pasien. Tujuannya adalah untuk meredakan gejala asma, mencegah kekambuhan gejala, serta mengurangi pembengkakan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Metodenya bisa berupa pemberian obat-obatan atau operasi. Meski sulit dicegah, ada upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya serangan asma, antara lain menjalani vaksinasi influenza dan pneumonia secara teratur, mengetahui pemicu munculnya gejala asma dan menghindarinya, melakukan pemeriksaan ke dokter bila gejala tidak juga membaik selama menjalani pengobatan. Asma terjadi ketika otot-otot di saluran pernapasan menyempit dan mengencang. Kondisi tersebut membuat saluran pernapasan mengalami pembengkakan atau peradangan dan memproduksi lendir atau dahak yang kental secara berlebihan. Akibatnya penderita asma akan sulit bernapas. Penyebab asma masih belum diketahui secara pasti, namun ada dugaan kondisi ini terkait dengan faktor genetik dan lingkungan. Adapun pemicu asma itu sendiri dapat berbeda-beda pada tiap penderita, antara lain infeksi saluran pernapasan seperti flu, alergen atau zat pemicu alergi seperti bulu hewan, debu, dan serbuk bunga, paparan asap kimia, asap rokok, dan polusi udara, kondisi cuaca seperti badai, udara dingin atau panas, cuaca lembab atau berangin, serta perubahan suhu yang drastis. Kondisi ruangan yang lembab, berjamur, atau berdebu, stres, emosi yang berlebihan, misalnya kesedihan yang berlarut, marah tak terkendali, atau tertawa yang terbahak-bahak, aktivitas fisik atau olahraga yang terlalu berat, obat-obatan misalnya obat pereda nyeri, antiinflamasi non-steroid seperti aspirin atau ibuprofen, dan obat penghambat bed, makanan atau minuman yang mengandung zat adif, misalnya selai, udang, makanan olahan, makanan siap saji, minuman kemasan sari buah, bir, dan wine. Alergi makanan misalnya pada udang atau kacang-kacangan. Penyakit asam lambung atau GERD. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seorang terkena penyakit asma, yaitu jenis kelamin laki-laki pada anak-anak dan perempuan pada remaja atau dewasa, riwayat asma atau alergi atopik seperti alergi makanan, rinitis, alergi atau eksim pada keluarga, berat badan berlebih atau obesitas, riwayat bronkiolitis atau infeksi paru-paru pada masa kanak-kanak. Asma dapat ditandai dengan gejala yang beragam. Gejala tersebut dapat berlangsung secara terus-menerus, hilang timbul, atau hanya terjadi di waktu tertentu, misalnya saat sedang berolahraga. Tingkat keparahan gejalanya juga bervariasi mulai ringan hingga berat. Gejala utama asma adalah gangguan pernapasan yang dapat meliputi sulit bernapas, batuk, dada terasa sesak, nyeri, dan seperti tertekan, mengi atau bengek. Keluhan di atas dapat menyerupai gejala dari penyakit lain, namun keluhan tersebut dapat dicurigai disebabkan oleh asma bila memiliki karakteristik bertambah buruk di pagi atau malam hari, hilang timbul di hari yang sama, timbul atau bertambah buruk saat menderita terinfeksi virus seperti pilek, dipicu oleh olahraga, alergi, udara dingin, atau napas berlebihan saat tertawa dan menangis. Di samping itu ada pula istilah serangan asma yang ditandai dengan perburukan gejala. Serangan asma dapat berlangsung secara mendadak atau dalam beberapa hari. Kondisi ini ditandai dengan gejala yang lebih serius seperti gejala batuk, mengi, dan sesak di dada yang makin sering dan memburuk. Segera memeriksakan diri jika Anda atau keluarga Anda mengalami gejala serangan asma, terutama jika disertai kondisi tidak dapat diredakan dengan menggunakan inhaler, napas yang sangat cepat, sesak napas dan mengi yang memburuk dengan sangat cepat, batuk yang sulit terhenti atau mengi yang terdengar cukup keras saat bernapas, sesak napas saat melakukan aktivitas ringan, rasa cemas dan panik, warna jari, bibir, dan gusi menjadi kebiruan atau pucat, dada terasa nyeri atau tertekan, sulit berbicara, wajah pucat, dan berkeringat dingin. Untuk mendiagnosis asma, dokter akan mengajukan pertanyaan seputar gejala serta riwayat kesehatan pasien dan keluarga. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, yaitu dengan melihat bagian hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan atas. Mendengarkan napas pasien dengan stetoskop untuk mendeteksi adanya gejala asma seperti mengi. Melihat kulit pasien untuk mendeteksi kondisi
kondisi alergi seperti eksem dan gatal-gatal. Guna memastikan diagnosis, dokter akan memeriksa fungsi paru-paru pasien melalui beberapa tes seperti spirometri. Tes ini bertujuan untuk mengukur kinerja paru-paru berdasarkan volume udara dan jumlah total udara yang dihembuskan. Pekvlometer test. Ini menggunakan alat bernama pekvlometer test (PFM) untuk mengukur kecepatan udara paru-paru dalam sekali embusan napas. Pengobatan asma bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah timbulnya serangan asma. Dalam pengobatan dilakukan penyesuaian terhadap metode pengobatan dengan penyakit asma serta usia, tingkat keparahan kondisi dan respon pasien terhadap pengobatan tersebut. Pengobatan asma dapat dilakukan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Metode pengobatan jangka pendek bertujuan untuk secara cepat meredakan serangan asma saat sedang terjadi dan mencegah kekambuhan gejala. Pengobatan jangka panjang bertujuan untuk meredakan gejala dengan mengurangi peradangan dan mencegah penyempitan saluran pernapasan. Metode ini dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan secara rutin.